with me Miss Ati. Welcome to my channel. Okay, in this video, we are going to talk about present continuous. Ini adalah tenses yang kedua setelah simple present. Present continuous itu untuk apa sih? Nah, biasanya present continuous itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Then, how to arrange the sentence? Rumusnya apa? Gimana cara menyusun kalimatnya? Oke, ini dia. Oke, ini adalah rumus atau formula ketika kita menyusun kalimat menggunakan present continuous. Nah, biasanya pada setiap tenses ada dua jenis kalimat, yaitu verbal sentence dan juga nominal sentence. Nah, untuk di nominal sentence pada present continuous, ini sama dengan di simple present, nominal sentence-nya. So, pastikan kalian cek lagi ya video yang ini. For verbal sentence pada present continuous, rumusnya adalah untuk kalimat positif, subject plus to be am are is plus verb 1 ing plus object. Nah, untuk am digunakan pada subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they, dan is digunakan untuk subjek he, she, it. Contoh kalimatnya adalah I am explaining present continuous. I am talking to you. You are watching me. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus am, are, is plus not plus verb 1 ing plus object. Contohnya menjadi I am not explaining present continuous. I am not talking to you. You are not watching me. Dan untuk kalimat tanya, rumusnya adalah to be am, are, is plus subject plus verb 1 ing plus object. Maka contoh kalimatnya menjadi are you watching me? Lalu, apa sih ciri dari kalimat present continuous ini? Yang pertama adalah kalimatnya menggunakan verb 1 ing. Yang kedua adalah dengan kita melihat waktunya, yaitu biasanya present continuous menggunakan specific time, atau juga bisa menggunakan kata-kata ini. Now, right now, at present, at this moment, yang artinya sekarang atau saat ini. Atau juga bisa menggunakan this untuk menunjukkan specific time. This month, this week, this morning, this Sunday, dan yang lainnya. Lalu, kapan kita bisa menggunakan present continuous ini? Present continuous bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sekarang sedang berlangsung. Yang sekarang banget nih, sedang berlangsung, sedang dilakukan short term activity. Contohnya yaitu you are watching me now. Watching adalah kata kerja, kegiatan yang sekarang lagi kalian lakukan, betul ya? Jadi ketika kita mengungkapkan kalimatnya, activity tersebut sedang berlangsung, sedang dilakukan, gitu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu long term activity. Artinya, ketika kalian mengungkapkan kalimatnya, activity tersebut tidak sedang berlangsung. Tidak harus sedang berlangsung. Tapi, activity tersebut sedang dalam proses. Nah, biasanya nih, ini terjadi ketika kita ketemu sama teman lama. Lalu kita kepo, gitu ya, lagi sibuk apa sekarang? What are you doing now? Nah, bisa dijawab juga, contohnya misalkan I am writing a novel now. Nah, ini adalah timeline-nya. X ini kita anggap sebagai activity-nya.
Atau di sini yaitu write, menulis. 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, besok, atau lusa depan, dan yang lainnya, sampai proses novel ini selesai, sampai novelnya selesai. Gitu ya, jadi yang sekarang kita lakukan ini activity-nya adalah write, menulis. Maka kita gunakan present continuous. Dan untuk yang ketiga, present continuous ini bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, yang mengundang rasa jengkel ataupun juga kekaguman. Contoh kalimatnya yaitu, he is always disturbing me. Disturbing. Kata ini mengandung makna jengkel. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, he always disturbs me. Tidak ada rasa jengkel. Lalu yang ketiga, she is always reading many books. Ada kekaguman ketika kita mengungkapkan kalimat tersebut. Sedangkan di kalimat yang kedua, she always reads many books. B aja. Tidak ada rasa kekaguman dalam kalimat tersebut. Feelingnya tuh gak ada rasa kagum. Beda sama kalimat yang pertama, she is always reading many books. Jadi ada rasa kekaguman. Yang keempat, present continuous ini bisa digunakan untuk menyatakan situasi yang berubah-ubah. Contohnya yaitu, the population of the world is rising very fast. Rising. Pasti ya, selalu berubah-ubah. Yang kedua, contohnya yaitu, the birth rate in Indonesia is increasing. Increasing. Dan ini juga situasi yang berubah-ubah. Yang kelima, present continuous ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang bersifat sementara. Contohnya yaitu, we are living in Malang at the moment. Dan yang kedua, bandingkan ya, we live in Malang. Kalau yang kedua di sini artinya menetap. Tapi kalau yang pertama ini maknanya adalah sementara. Ya, sementara ini kita tinggal di Malang lah ya. Seperti itu kurang lebih. Tapi kalau live itu betul-betul memang kita tinggal di Malang. Seperti itu. Oke, that's all about present continuous. Seperti biasa, kalau kalian ingin mencoba belajar dan practice, silahkan tulis di kolom komentar contoh kalimat menggunakan present continuous. Ingat, practice makes perfect. Thank you for watching and see you in the next video.